Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita, terlebih dahulu kita bersekutu dengan firman Tuhan, sebab tiada hari tanpa firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, yang tertulis dalam kitab Nabi Zakaria pasal yang ke-7. Ayat yang ke-10, demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Jangan menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, naluri kemanusiaan sebagai insan ciptaan Tuhan yang telah jatuh ke dalam dosa selalu lebih mencintai dan mementingkan dirinya sendiri, yaitu sikap egoisme, yakni mementingkan dirinya sendiri, dan sikap egosentrisme, yakni hanya berpusat pada dirinya sendiri. Karena sikap yang demikian itulah, maka manusia cenderung saling menggigit, saling mencabik, saling mencakar, dan saling menerkam. Sehingga ada yang mengatakan bahwa manusia adalah serigala bagi sesamanya, atau homo homini lupus. Sikap yang demikian, bukankah hukum rimba yang akan menang? Dan hukum rimba yang akan berlaku? Sebab siapa kuat, dialah yang jaya dan menang. Tetapi siapa yang lemah, dia akan hancur dari muka bumi ini. Dan semuanya akan berprinsip berjuang untuk tetap hidup, struggle for life, atau survival of the fittest. Maka Ayn Rand, seorang ahli filsafat objektivisme, berkata, Anda bebas, saya bebas. Mari kita bersaing. Siapa cerdik, ia menang. Siapa tidak cerdik, ia kalah. Biarkan saja. Jangan cepat jatuh iba. Sebab cepat jatuh iba kepingin berbuat baik untuk sesamanya. Ini adalah akar segala kejahatan. Tindakan bunuh diri. Demikian Ayn Rand berkata. Nah, saudaraku, ini nyata dalam naskah dramanya dengan seorang tokohnya yang bernama Kaigonda. Kaigonda tidak pernah menyumbang ke panti-panti asuhan atau rumah jompo yang memelihara orang tua yang tanpa rumah. Dia tak pernah ramah terhadap ibunya yang tua. Dan ia tidak punya ibu tercinta. Demikianlah pola pikir dan pendapat serta tindakan-tindakan orang-orang yang mempunyai prinsip homo
homini lupus, yaitu manusia serigala bagi sesamanya. Apakah dunia akan semakin baik dengan pemikiran dan perbuatan yang demikian? Nyatanya tidak, saudaraku. Tuhan menginginkan supaya kita saling tolong-menolong dengan sesama manusia. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini berkata, janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Karena mereka adalah sesama insan ciptaan Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita, demikian juga Tuhan mengasihi mereka. Itu sebabnya Tuhan Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, supaya kemanusiaan kita manusia kembali utuh. Kemanusiaan kita itu agar kembali benar-benar menjadi manusia. Sehingga kita menjadi manusia bagi sesama kita untuk saling tolong-menolong, terutama para janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Kita tidak boleh merancang kejahatan dalam hati kita terhadap mereka. Tetapi kita harus mengasihi dan melindungi mereka. Ingatlah, bila kau menindas mereka, Tuhan Allah pasti berada di pihak mereka. Sebab Tuhan Yesus sendiri yang berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bukankah dalam situasi kita, pandemi COVID-19 saat ini, firman ini sangat relevan sekali untuk kita hidupi. Selamat berkarya dan selamat berkiprah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang telah menyapa kami dengan firman-Mu pada hari ini, agar kami tidak boleh menindas sesama kami manusia, terutama para janda, anak yatim, fakir miskin, dan orang asing yang tidak ada andalan mereka. Tetapi supaya kami mengasihi, melakukan yang baik, sebab Engkau telah menyamakan dirimu di sana menjadi orang-orang hina. Apabila kami berbuat baik kepada mereka, kami telah melakukan sesuatu kepada. Ajar kami Tuhan untuk berkarya di dalam firman-Mu. Demikian juga menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Biarlah juga kami saling tolong-menolong. Tidak memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungan yang lebih besar terhadap pribadi masing-masing. Tetapi biarlah pandemi ini mengajarkan untuk boleh saling mengasihi dan bahkan memikirkan saudara kami yang sakit, yang terpapar COVID, yang sedang menghadapi kemelut. Biarlah Tuhan kami melakukannya demi firman-Mu. Karena Engkau telah menjadi sesama manusia. Dan kami boleh menjadi manusia juga kepada sesama kami manusia. Ketuk Tuhan hati orang-orang yang masih berani berbuat jahat di situasi pandemi COVID ini Tuhan, dengan memanfaatkan
segalanya untuk meraup keuntungan yang lebih besar bagi dirinya. Sadarkan mereka, Tuhan. Berbicara di hati mereka, hingga mereka boleh berbuat baik, boleh memberikan yang terbaik, bahkan menyumbang untuk orang-orang yang terpapar COVID-19. Biarlah berkati semua gerejamu, Tuhan, mampu untuk berbuat yang terbaik bagi jemaatnya. Bapa Sorgawi, biarlah Tuhan menyembuhkan saudara kami yang sedang sakit, baik rawat inap di rumah, maupun di rumah sakit, maupun yang sedang berobat jalan. Pulihkan, sembuhkan mereka boleh kembali sehat. Berkati kami Bapa, di dalam perjalanan kami untuk hari ini. Berkati negara kami, pemimpin-pemimpin negara kami, Bapak Presiden kami. Biarlah para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, hingga presiden maupun juga perangkat negara. Biarlah semua mereka Tuhan memikirkan yang terbaik. Baik pengusaha-pengusaha untuk negara kami ini, agar COVID-19 boleh berlalu dari negara kami. Bapak Sorgawi, terima kasih Tuhan yang telah menyertai kami dan yang telah memberkati kami pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom.